Jadi mun guru sampaikan ini, umpama terima aja sudah samina wa ta'na. Jangan sampai kita membedakan antara ilmu guru si anu lawan guru si anu. Sebetulnya guru itu bagus saja berataan, karena guru ini adalah mazhar kenyataan daripada Rasulullah. Ujar ulama mengatakan, idza jalasta baina syaikhika lahir annaka jalisun baina yaday Rasulillah. Apabila engkau duduk di hadapan seorang syekhmu, seorang gurumu, maka bayangkanlah di hatimu bahwasanya gurumu itu adalah mazhar kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Ujar Nabi, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Jadi ilmu Nabi kita Muhammad beliau sampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, bersambung terus ilmunya sampai kepada guru kita. Nah, guru kita mengajarkan kepada kita. Jadi ilmu yang ada di wadah guru kita itu adalah kenyataan daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil uzma. Allahumma salli wa sallim ala man usriya wa urija ila sama, summa ila sidratil muntaha, summa al-mustawa, hatta laqiya rabbahu azza wa jalla bi'aini rasihi yaqazatan la manama, wa ala alihi wa ashabihi sadatil kurama, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan para habaib, bil khusus tamu kita Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf dari Marabahan, dan juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua. Masih diberikannya kita taufik, masih diberikannya oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah kesehatan. Masih kita berada pada bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an termasuk daripada bulannya haram, bulan yang dihormati dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, memperingati daripada peringatan yang mulia, berada di bulan yang mulia, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesempatan di penghujung daripada bulan Rajab ini, bulan yang mana dalam kejadian bulan ini ada kejadian besar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana kejadian tersebut kita kenal dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah khusus hanya milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian Isra ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau. Jadi tidak ada dalam dunia ini yang diberikan kemuliaan berupa memandang zatnya Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamitslihi syai'un, dalam keadaan terjaga, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi selain daripada Nabi kita Muhammad, itu hanya diberikan oleh Allah kemuliaan ataupun kedudukan hanya mendengar daripada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad ini orang yang satu-satunya yang diberikan kemuliaan dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terjaga, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa alaihi salam itu dalam riwayat dikatakan beliau pernah meminta dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan pernah meminta kepada Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kemuliaan itu tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina, beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku ya Allah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Lalu kata Allah mengatakan, qala lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Maksud tidak bisa melihat di sini maksudnya di dunia. Nah, kalau di akhirat nanti, itu nanti semua orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di hadis Nabi itu dikatakan oleh Nabi, sungguhnya nanti kalian di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan di saat ini. Jadi di saat itu Nabi Muhammad mengucapkan hadis itu di malam hari. Nabi menunjuk ke arah bulan, kata Nabi, kalian nanti di akhirat nanti melihat zatnya Allah sebagaimana kalian melihat bulan di malam hari ini. Artinya semua orang yang beriman itu diberikan kemuliaan oleh Allah, nanti akan melihat zatnya Allah di akhirat kelak. Nah, namun di dunia ini yang diberikan kemuliaan melihat zatnya Allah itu hanya Nabi kita Muhammad. Nabi Musa alaihissalam pun tidak diberikan kemuliaan melihat zatnya Allah, namun hanya mendengar daripada kalamnya Allah. Lalu kata Allah mengatakan, walakin undur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila ujar Allah mengatakan, pandanglah engkau wahai Musa ke gunung. Apabila gunung tersebut tetap di tempatnya, gunung tersebut tidak berpindah, tidak berubah, maka kata Allah, selagi akan engkau melihat kepada zatku. Kemudian ketika Allah bertajalli kepada gunung, Allah menampakkan kemahabesarannya kepada gunung, maka gunung tersebut meledak ataupun meletus gunung tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pingsan, dan setelah pingsan beliau bertaubat kepada Allah. Kata beliau mengatakan, ya Allah, ulun meminta ampun kepadamu karena mengharapkan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas kepada ulun, ya Allah. Itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun tidak sanggup melihat zatnya Tuhan, hanya Nabi kita Muhammad. Tapi kalau melihat zatnya Allah dalam keadaan bermimpi, dalam mimpi, itu boleh-boleh saja. Artinya ada ulama-ulama yang diberikan Allah kemuliaan melihat zatnya Allah dalam mimpi. Seperti halnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dikatakan beliau bermimpi Allah pernah sebanyak 99 kali. Beliau mengatakan, apabila malam ini aku bermimpi kepada Allah genap ke 100, maka akan aku tanyakan kepada Allah, amalan apakah di zaman sekarang ini yang paling afdal.
Nah, ternyata Imam Abu Hanifah di malam itu beliau kembali bermimpi Allah genap angka 100. Dan ketika itu beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, amalan apakah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Engkau di zaman sekarang ini? Kemudian Allah mengatakan, qira'atu kalami, membaca kalamku wahai Abu Hanifah. Jadi membaca Al-Quran itu kata Allah adalah ibadah yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepadaku, dan adalah ibadah membaca kalamku itu termasuk yang paling afdal di zaman sekarang ini kata Allah. Lalu kata Abu Hanifah mengatakan, apakah membaca Al-Quran yang menjadi sebab mendekatkan diri kepada engkau itu dengan membacanya khusyuk atau tanpa khusyuk? Kata Allah mengatakan, bi khusyu'in ambil ghairi khusyuk. Membaca Al-Quran itu kata Allah dengan khusyuk ataupun tanpa khusyuk, tetap kata Allah sama-sama membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling afdal, yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepadaku kata Allah. Nah, jadi langsung Allah mengatakan kepada Abu Hanifah. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah yang paling afdal di zaman sekarang ini. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam tadi, beliau setelah meminta kepada Allah namun tidak diberikan apa yang dikehendaki oleh beliau melihat zatnya Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pernah suatu kali meminta agar dijadikan menjadi umat Rasulullah. Dan Nabi Musa mengatakan, aku sudah tidak bisa mendapatkan sebagaimana kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika itu Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, jadikanlah ulun ini sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa alaihissalam aja menawarkan diri beliau agar dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita yang sudah jadi umat Nabi Muhammad ini apabila kada bersyukur, nah itu berarti orang tersebut telah melakukan hal yang kada sesuai dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa aja yang sudah diberikan Allah pangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang kalimullah, beliau menghendaki agar dijadikan menjadi umat Rasulullah. Nah, kita menjadi umat Rasulullah ini apabila kada bersyukur, dasar budi-budi apa kada tahu nikmat, ya, nikmat yang paling besar kita dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi itu, ujar Allah, inni haramtul jannah 'alal anbiya wa ummamihim qabla tadkhulu anta wa ummatuka. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya surga itu aku haramkan dimasuki oleh nabi-nabi dan umat-umat mereka itu sebelum engkau dan umatmu itu semuanya berataan masuk surga. Jadi surga itu akan dibuka oleh Allah apabila nak memasuki pertama kali itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi kita Muhammad diiringi oleh umat-umat beliau, habis umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, nah baru nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain mengiringi di belakang umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis kursi, Allah sudah berjanji maka itu lawan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ini orang yang paling datang di paling akhir zaman, tapi yang masuk surga pendahuluan umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu itu umat Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Idris alaihissalam, umat Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya datangnya di awal-awal, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Umat Nabi Musa, Nabi Isa itu lawas berdahulu, tapi masuk surganya berduli juga. Umat Nabi Muhammad datang di paling akhir zaman, tetapi masuk surganya pendahuluan. Habis berataan sudah hanya diiringi oleh nabi-nabi dan rasul yang lain daripada umat Nabi Muhammad. Nah, jadi untung kita umat Nabi Muhammad ini diiringi daripada nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa pun berdiri, tapi berdiri dalam kebaikan. Nah, jadi berdiri itu ada berdiri yang dalam keadaan yang kada baik, ada berdiri yang baik. Jadi kada semua sifat diri itu dibenci dalam agama. Ujar Nabi, la hasada illa bisnataini, tidak ada yang boleh dihiri kecuali dalam dua hal. Pertama, ujar Nabi Muhammad, orang yang diberikan Allah kemuliaan menjadi orang yang berilmu, kemudian ilmunya tersebut diajarkan kepada orang lain. Itu ujar Nabi Muhammad yang patut dihiri. Orang alim kita boleh berdiri orang alim, untungnya sidin jadi orang alim, untungnya sidin orang yang berilmu, untungnya sidin kaum ajar. Itu boleh kita berdiri dengan orang alim. Jadi berdiri dalam kebaikan itu membuat kita semangat untuk menjadi orang yang alim juga. Kemudian yang kedua, ujar Nabi yang boleh kita itu menghiri adalah orang yang
kaya, orang yang berharta, yang mana hartanya tersebut diinfakkannya, disedekahkannya di jalan Allah. Jadi orang sugih nang pamurah, orang sugih nang pamurah itu kita boleh mengiringi. Untungnya presiden dia sudah sugih pula, pamurah pula, sudah banyak bisnis harta pula, ringan tangan pula. Itu boleh kita mengiringi daripada orang yang sugih nang pamurah. Nah, dua lain daripada nang dua itu kada boleh kita mengiring. Ada orang umpama sugih tapi orangnya kemana umpama sugihnya sini tuh jangan kawan, jangan mengundang artis macam-macam. Sugihnya sini tuh jangan untungnya kawan apa? Kawan macam-macam, jadi dunia ini harta benda kawan luka itu ada boleh kita mengiringi, jakanya beriringi dalam kebaikan kada apa. Nah, jadi dua hal itu aja yang boleh diiringi dalam agama. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam pernah beliau meminta tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad ini dibanding lawan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berjumpa lawan Allah di Arsy, beliau itu jangankan baju beliau yang dilepas, sandal beliau pun kada berlepas-lepasan Nabi Muhammad. Jadi semua apapun yang menempel di tubuh Nabi Muhammad itu semuanya jadi mulia berkat apa? Berkat bapingkut, bakait lawan jasadnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Tursina, beliau Allah mengatakan, ya Musa ikhla'na alaik, wahai Musa lepaslah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau sudah berada di lembah kesucian. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini makamnya, pangkatnya berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Tuhan di Bukit Tursina, Allah menyuruh melepas sandal. Kenapa? Karena sandal ini kadang jadi ikut mulia karena berikut lawan kakinya Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, sandal beliau pun kada disuruh Tuhan melepas. Nah, artinya apa? Sandal pun jadi mulia berkat apa? Berkat pengikut lawan Nabi Muhammad. Nah, kayak itu juga kita ini apabila hendak jadi orang yang mulia, maka jangan berlapas lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita berlapas lawan Nabi Muhammad tagar celaka kita. Tapi sebaliknya apabila kita berpikut lawan Nabi Muhammad, insya Allah selamat aja keadaan. Insya Allah masuk surga aja keadaan kita. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, ya Tuhan. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, mengadab mereka apabila engkau itu selalu bersama mereka, ya Tuhan. Apabila Nabi Muhammad selalu bersama kita, ada pernah berpisah lawan kita dan kita pun kada memisahi Nabi Muhammad, insya Allah Allah kada mengadab lawan kita. Kenapa? Karena neraka pun ada diciptakan kecuali sebab Nabi Muhammad. Surga pun tidak diciptakan kecuali sebab Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad coba andak di wadah kita, Nabi Muhammad yang ada berpindah daripada tubuh kita, insya Allah surga pun bersalah lawan kita, neraka pun takutan lawan kita. Anak masuk kita ke dalam neraka, tapi kita ini memiliki hak Nabi Muhammad di diri kita, insya Allah api neraka pun pajah, insya Allah. Kalau ini neraka apa? Neraka itu diciptakan Allah sebab Nabi Muhammad juga. Nah, artinya apa? Kita ini apabila selalu mengganang Nabi Muhammad, selalu mengatakan Nabi Muhammad, aku ini kada wujud di alam dunia ini kecuali berkat Nabi Muhammad. Aku ini kau berhina, kau bernapas, kau melihat berkat nabah, berkat syafaat Nabi Muhammad, berkat syafaat Nabi Muhammad. Kita ini diciptakan Allah berkat siapa? Menurut Nabi Muhammad. Dan pas ada Nabi Muhammad, ada mungkin tercipta kita di alam dunia ini. Nah, makanya dengan syafaat Nabi Muhammad itu jadi guru almarhum Abu Yasawari Zuhri bahari, bukan syafaat itu hanya didapatkan di akhirat saja, di dunia ini pun kita berarti dapat syafaat Nabi Muhammad sudah. Nah, kau berjalan kemana-mana, syafaat Nabi Muhammad berkat syafaat Nabi. Nah, kau melihat, nah kau mendengar, nah kau berpandang, nah kau bacaan apa segala macam berkat syafaat Nabi. Bahkan wujud kita ini pun tidak akan wujud kecuali berkat adanya Nabi Muhammad. Nah, itu berarti kita ini mulai ujung rambut sampai ujung batis berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sembahyang itu kita apabila meninggal ngaran Nabi Muhammad kada sah sembahyang kita. Salawat itu ditinggal pun sembahyang. Salawat itu termasuk daripada rukun sembahyang. Apabila kita tinggal salawat, ada sah sembahyang kita, ada Allah terima sembahyang kita. Khutbah Jumat pulang apabila tinggal salawatnya, ada sah khutbah Jumatnya. Kenapa? Karena salawat itu termasuk rukun khutbah. Nah, jadi banyak pengenalan amal ibadah kita ini dengan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bisa kita tinggalkan.
Bahkan dalam doa sekalipun kita tuh apabila hendak kabul doa kita, maka mulailah dengan salawat, tutuplah dengan salawat. Ujar Nabi di hadis, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah apabila diawali dengan salawat dan kemudian ditutup dengan salawat. Nah, doa tersebut dikabulkan Tuhan. Dan dalam doa itu pula ada kalimat Allahumma. Allahumma itu Allah lawan huruf mim. Mim itu siapa? Muhammad. Jadi kita membaca Allahumma, nah itu selalu mensambat siapa? Allah lawan Nabi Muhammad. Syahadat pula kada sempurna kecuali Muhammad itu dibuat juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kada sempurna syahadat apabila Muhammad yang tinggal. Nah, itu Nabi kita Muhammad. Bahkan batang tubuh kita ini pun mengisyaratkan lawan nama Nabi Muhammad. Ujian guru kita bahari mim itu kepala kita nih mim ya Allah. Kemudian pulang tangan kita nih apabila kita nak itu nah kayak huruf H, pulang parut kita nih nak kayak huruf apa mim. Kemudian batis kita yang dua itu nak kayak huruf dal, jadi mim H mim dal Muhammad isyaratnya. Jadi kada pernah memisahkan kita adalah Allah lawan Muhammad itu kada pernah berpisah lawan kita. Kemudian ketika sembahyang pulang asyhadu an la ilaha illallah. Nah, waktu illallah itu disuruh kita angkat tangan illallah. Kemudian waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangan kita tetap sebutin aja, tapi disuruh menundukkan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditundukkan sedikit. Bukan yang ditambahin dua buting, enggak ada. Apa aja maka sebutin aja, karena zahirannya Muhammad sudah, zahirannya Allah sudah wujud Nabi Muhammad sudah, maka sebutin aja. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan susah. Kenapa? Allah itu sudah kenyataan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyataan Nabi Muhammad pun ada di wadah kita. Zahirnya Nabi Muhammad ada di wadah kita. Nah, itu Nabi Muhammad kada pernah berpisah dalam kita. Jadi mungkin kita kada rasa apabila kita hendak selamat, apabila kita hendak masuk surga, nah maka janganlah kita itu memisahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan diisrakan dan dimi'rajkan, terlebih dahulu Nabi Muhammad itu hati sidin dibedah oleh Allah. Dibedah itu dibelah mulai batas tenggorokan sini sampai di bawah pusat beliau itu dibedah oleh siapa? Oleh Jibril. Dibersihkan hati Nabi Muhammad. Tapi dibersihkan di sini bukan membuang kotoran, tapi menambah kesucian di atas kesucian. Nah, ini pelajaran kepada kita, hikmah kepada kita apabila kita itu hendak berjumpa dengan Allah ataupun hendak berjumpa dengan seorang guru, maka terlebih dahulu hati kita dibersihi dulu. Apabila hendak bujur-bujur kita melihat dengan zatnya Allah yang wajibal wujud, hendak bertemu dengan Allah yang sebenar-benarnya Allah, nah, maka kita harus membersihkan hati kita. Nabi Muhammad sebelum beliau berjumpa lawan Allah, dibersihi hati sini dulu, dibersihi, bersiap-siap dulu. Dan misalnya kita kebawakan di bawah Allah, umpama anggaplah Nabi Muhammad umpama sebelum kita berjumpa lawan Nabi Muhammad, bersihi dua hati kita. Nah, sebelum kita berjumpa lawan guru pun sama aja, hendak bertemu lawan guru, hendak belajar lawan seorang guru, bersihi hati kita dulu daripada kotoran-kotoran. Apa kotoran yang ada baik kehadapan lawan guru, buruk sangka lawan perguruan, ma'etirat lawan perguruan, itu jangan sama sekali kita tuh apabila berhadapan lawan guru, jangan ada di hati kita tuh ma'etirat bergeretek yang ada baik tentang guru. Makanya Imam Syafi'i beliau apabila hendak belajar lawan Imam Malik, terlebih dahulu beliau dapat berdoa, Allahumma astur uyuba mu'allimina anni wala tadhhab wala tudhib barakat ulumihim anni. Ya Allah, kata beliau, tutupkanlah keaiban guruku dari mataku, dan jangan kau hilangkanlah keberkahan ilmu guruku daripada aku. Kenapa? Karena ketika seorang murid itu melihat keaiban seorang guru, mengatakan guru ini punya aib yang banyak luar biasa, nah ketika itulah Allah cabut keberkahan ilmu daripada seorang murid. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau apabila hendak datang kepada rumah Imam Malik hendak belajar, beliau di jalan itu bersedekah dulu lawan orang-orang miskin bersedekah. Dan ketika bersedekah itu beliau mengatakan, ya Allah, dengan berkat sedekahku ini tolong tutupiakanlah keaiban guruku daripada mataku, supaya mata ulun ini kada melihat lagi keaiban guruku. Pokoknya apabila melihat guru di pindah yang kada bagus, kelakuan hindarakannya jauh. Mungkin barangkali kita ini kada sampai makam lawan guru tadi.
Nah, kita anggap ini misalnya kada bagus, mungkin bagi guru ada maksud beliau melakukan itu adalah jangan sampai kita berburuk sangka lawan pengguruan. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad itu dibedah oleh Jibril, Nabi Muhammad itu hanya diam, beliau tanpa melawan, tanpa berontak dengan Jibril, tapi hanya pasrah merasakan ketika dibedah dada beliau. Nah, ini pun juga menjadi hikmah kepada kita. Ketika seorang guru itu memberikan ilmu kepada kita, ketika seorang guru itu memasukkan ilmu ke dalam hati kita, maka jangan sampai kita itu melawan perguruan. Jangan sampai mengatakan ilmu yang disampaikan ini mungkin salah saja, atau dibanding-bandingkan umpama kepandai lawan perguruan deh, kenapa guru dia pian ngambil sampaikan ini guru belain pada guru nang si anu guru memadahkan kayak ini. Nah, membandingkan ilmu perguruan itu, situlah hilangnya keberkahan seorang murid. Jadi mengguru sampaikan ini, umpama terima aja sudah samina wakana. Jangan sampai kita membedakan antara ilmu guru si anu lawan guru si anu. Seberataan guru itu bagus saja berataan, karena guru ini adalah mazhar kenyataan daripada Rasulullah. Ujar ulama mengatakan, idza jalasta baina syaikhika lahir annaka jalisun baina yaday Rasulillah. Apabila engkau duduk di hadapan seorang syekhmu, seorang gurumu, maka bayangkanlah di hatimu bahwasanya gurumu itu adalah mazhar kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Ujar Nabi, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Jadi ilmu Nabi kita Muhammad beliau sampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, bersambung terus ilmunya sampai kepada guru kita. Nah, guru kita mengajarkan kepada kita. Jadi ilmu yang ada di wadah guru kita itu adalah kenyataan daripada ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat guru itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi di hadis itu mengatakan, man zara aliman fakaan nama zarani, wa man safaha aliman fakaan nama safahani. Siapa yang berziarah kepada orang alim, ujar guru, ujar Nabi, maka seolah-olah dia berziarah kepada aku. Wa man safaha aliman, dan siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan seorang alim, orang yang berilmu, maka seolah-olah dia itu bersalaman dengan aku, ujar Nabi. Nah, jadi kita itu jangan sampai kehilangan adab kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, karena guru itu kenyataan adalah daripada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu beliau didatangkan dengan seekor binatang burak. Burak ini binatang istimewa. Dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada burak ini adalah artinya orang yang hendak belajar ilmu itu hendaknya bermodal, hendaknya bersiap-siap dulu. Ada istilahnya orang hendak jadi alim itu ada bermodal. Makanya Imam Syafi'i mengatakan engkau itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Pertama kata beliau, zakaun, orangnya harus cerdas. Kemudian pulang wajidihadun, orangnya harus bersungguh-sungguh ketika belajar. Kemudian wahirsun, kemudian ketika itu dia ada keinginan yang sangat kuat di hati hendak dapat ilmu. Kemudian yang keempat, wabul batun, ada ongkos. Nah, ongkos disinilah yang menjadi sebab syarat mendapatkan ilmu. Nabi kita Muhammad ketika hendak berjumpa dengan Allah, hendak bertemu dengan Allah, beliau ongkosnya apa, modalnya apa, ada kendaraan. Ada maupun kita hendak kemana-mana atau hendak mengumpat nebeng kita seorang orang. Nah, kalau kita akan berusaha supaya apa? Supaya dapat ilmu. Ilmu itu ada gratis mendapatkannya. Al ilmu yukta walayati, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang melalui kita. Jadi apabila hendak jadi orang alim, hendak menjadi orang yang berilmu, maka bermodal, kemudian pulang tenaga digunakan. Ada mau kita misalnya duduk di rumah aja, sama aja di rumah itu mendengarkan ceramah guru-guru aja, dapat juga ilmunya aja. Ya bujur, dapat ilmu, dapat di YouTube, dimana dapat di Google, mama. Tapi berkahnya orang di majelis itu lain. Jadi kadang-kadang sudah ada siaran langsung macam-macam, lalu kan aku lagi hadir ke majelis, sama aja di rumah dia dapat mendengarkan itu sama-sama aja, ada sama. Orang memandang wajah guru itu lah lain, berkahnya lawan orang yang melihat di YouTube ada sama. Orang yang melihat kitab langsung di majelis ada sama, berkahnya langsung mendengarkan aja. Orang hadir di majelis itu ada sama lawan yang hadir di rumah
Amun di rumah itu mendengarkan ceramah hendak berabah apa, hendak nang sambil dalam WC kayak bahasa kita kau aja ya kalau lah. Tapi orang di majelis itu ya usahanya ada, berangkat kendaraan ini pulang nukar minyaknya macam ya Allah, sampai ke majelis pulang duduk, pulang panat pinggang macam-macam. Itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang hadir ke majelis itu pahalanya ganda benar. Dan bahkan orang yang hadir ke majelis itu semakin dia jauh berangkatnya itu semakin banyak pahalanya. Bahkan dalam hadis dikatakan satu langkahan orang yang hadir ke majelis itu sama dengan 1 tahun beribadah. Berapa banyak kita melangkah mulai rumah misalnya berjalan deh. Namun misalnya kada berjalan bersepeda motor berapa putaran bannya? Ada yang mengatakan pulang ban itu kalau dihitung bannya yang penting hitungan berlangkah kira-kira sampai berapa langkah kira-kira ada. Namun hitungan ban itu kira-kira rugi mana nambah kendaraan misalnya ban itu jauh putarannya. Janganlah sekali berputar tuh sampai beberapa kali berlangkah rugi nambah sepeda motor. Nah, jadi dihitung tuh hitungan langkahan juga, hitungan langkah kira-kira berapa ribu langkah mulai rumah sampai ke majelis tadi. Amun 1000 langkah berarti 1000 tahun beribadah. Nah, jadi lain hadirnya orang ke majelis itu lawan orang yang di rumah aja mendengarkan ceramah YouTube apa segala macam. Kan? Nah, jadi Nabi kita Muhammad beliau berkendaraan tolak. Dan dari memakai burak ini pun dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu berangkatnya memang dengan roh beliau dan dengan jasad beliau. Buktinya beliau berkendaraan. Seandainya beliau itu Isra Mi'rajnya dengan roh saja, dengan mimpi saja, maka kada mungkin menggunakan kendaraan, cukup rohnya ini terbang sudah cukup aja sudah. Tapi karena beliau menggunakan kendaraan burak, nah berarti dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu Isra-nya dengan roh dan jasad beliau. Dan kemudian setelah beliau berangkat di tengah perjalanan Nabi kita Muhammad itu disuruh singgah oleh Jibril untuk salat sunat 2 rakaat. Ada 4 tempat yang disinggahi oleh Nabi kita Muhammad ketika itu. Yang pertama adalah Thaibah atau kota Madinah. Yang kedua adalah Tursina, bukit ketika Nabi Musa mendengar kalamnya Allah. Yang ketiga adalah Madian, kampungnya Nabi Syuaib, yaitu satu pohon ketika Nabi Musa bernaung ketika dikejar oleh Fir'aun. Kemudian yang keempat adalah Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika ditanya oleh Jibril, kata Jibril, wahai Muhammad, tahukah tempat ini engkau singgah sekarang ini? Dan tahukah tempat engkau sembahyang sunat 2 rakaat ini, wahai Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad ketika itu, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, ulun kada tahu wahai Jibril. Nah ini ucapan orang yang berilmu, ucapan orang yang beradab lawan keguruan. Jadi apabila kita belajar lawan guru, biar tahu sekalipun kita tidak sampaikan guru tahu sudah, maka bagi kita adabnya itu jangan sampai kita ini merasa lebih tahu daripada guru. Jadi ucapan yang kita ucapkan dari mulut kita, dari hati kita, aku ini kada tahu, aku ini lebih sedikit ilmunya daripada lebih sedikit ilmuku dibanding ilmu guruku. Nah itu adabnya seorang murid. Nabi kita Muhammad itu sebujurnya beliau itu Madinatul Ilmi, sudah godangnya ilmu, kotanya ilmu. Sebenarnya Nabi Muhammad itu dalam riwayat dikatakan tahu tempat itu Thaibah. Tahu aja Nabi Muhammad itu tempatnya Tursina, itu Madian, itu Baitul Lahmi tahu. Tapi Nabi Muhammad beliau beradab lawan Jibril. Ujar Nabi Muhammad, Allah yang lebih tahu. Kenapa? Memang ilmu yang dimiliki beliau itu ilmunya Allah. Allah yang lebih tahu, ujar Nabi Muhammad. Nah beliau beradab lawan siapa? Lawan Jibril. Karena Jibril ini pemandu ketika Isra Mi'raj. Jangan seandainya beliau pada tahu ya Jibril sudah ke tempat ini ngarannya ini, mungkin si Jibril tadi tersinggung ya. Nah, tersinggung Jibril jadi ada Rasulullah kepada malaikat Jibril. Bahkan ya Nabi di hadis itu dikatakan la adri nisful ilmi, mengucapkan kata-kata kada tahu itu separuh daripada ilmu. Nah kemudian Nabi kita Muhammad sampailah beliau ke Masjidil Aqsa. Nah di Masjidil Aqsa tersebut Nabi kita Muhammad beliau mengikat kendaraan burak sidin, ikat beliau di sebuah batu. Nah ini pun juga pelajaran kepada kita. Artinya kita itu apabila singgah di sebuah tempat, kemudian kendaraan kita ada, maka hendaknya kendaraan tersebut diamanahkan. Nabi kita Muhammad beliau diikat sidin burak tadi. Padahal secara akal burak itu kadang mungkin meninggalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena burak ini sudah lawas menanti-nanti perjumpaan beliau dengan Nabi Muhammad. Sudah lawas beliau menghadang-hadang bertemu lawan Nabi Muhammad. Seandainya kada diikat sekalipun, dengaran burak ini kadang mungkin meninggalkan Nabi. Tapi Nabi Muhammad ini hendak melajarakan syariat lawan kita, hendak melajarakan
hukum lawan kita. Apabila kita berkendaraan singgah di sebuah tempat, kendaraan tersebut engkau dikuncikan misalnya setangnya, atau umpama rumah kita tinggalkan itu sebelum berangkat dikunci rumah dulu, kompor-kompor dipajahi dulu. Nah itu syariat ya Allah. Walaupun kita yakin misalnya Allah menjaga, ada mungkin juga hilang ya. Tawakal lawan Tuhan. Dengan tawakal itu gabungan antara berpegang melawan Tuhan hati, kemudian syariatnya digawi juga itu dengan tawakal. Ada dengan tawakal itu misalnya montong aja mengucap aku berpikir lawan Tuhan sudah aja kendaraannya biar ya nak muka rumah gini malam jangan hilang juga aja Allah guna hendak jauh mama nih sekali pas disuka hilang juga kendaraannya Allah. Nah itu kalau tawakalnya kada sempurna. Jadi tawakal yang sempurna itu apabila hati kita berpikir kepada Allah bujur-bujur, nah kemudian pulang syariatnya apa dilaksanakan. Kendaraannya dikalumahkan, dibuat dalam rumah lah misalnya, atau misalnya kalau di rumah juga kendaraannya dikunci setangga misalnya supaya jangan hilang gitu lah. Nah kemudian dari guru ada melajari inilah waktu kita mengunci rumah kan. Waktu kita mengunci rumah itu, nah waktu kita membunyi kunci rumah itu kan biasanya berbunyi kalau orang kepitingnya apa dah. Nah waktu berbunyi tek itu bacakan ketika itu jadi guru layas takhlipan nahum. Layas takhlipan nahum insyaallah maling nggak dapat membuka kunci tadi. Atau hendak menguji setang sepeda motor kalau mana waktu bunyi teknik itu baca ucapan apa layas takhlipan nahum. Karena layas takhlipan nahum itu satu-satunya kalimat di Al-Quran yang paling panjang hurufnya dan ada yang paling banyak hurufnya, mulai huruf lam, ya, sin, ta, kha, paling panjang huruf dalam kalimat yang paling banyak hurufnya dalam Al-Quran yang ada berpisah itu adalah bacaannya layas takhlipan nahum. Jadi waktu membaca layas takhlipan nahum itu sambil menguji kendaraan, mengunci rumah macam-macam. Dan itu berhari almarhum Haji Ibat, guru Haji Ibat. Jadi berhari almarhum guru Haji Ibat itu pernah waktu itu ditilang polisi. Si ibu sepeda motor hendak ada usaha. Jadi di tengah jalan ada polisi menilang sini, guru-guru aja ke pinggir dahulu guru aja. Biar guru kada berjalan aja. Kendaraan biar guru ditilang. Biar berjalan aja kada salah. Ya itu guru Haji Ibat kan karena peraturan polisi ini kan kada boleh. Nah polisi yang menilang ini waktu itu polisi hanya pindahan mulai jauh pada tahu bahwasanya ini Haji Ibat, guru Haji Ibat pimpinan Darussalam ditilangnya Jadi guru Haji Ibat tadi sepeda motor sini ditinggal sini tangan apa? Di tengah aspal tadi, sini berjalan ke Darussalam padahal lumayan jauh berjalan aja ke Darussalam. Nah waktu itu sini berjauh tadi sekalinya si polisi tadi kada kawa mengitar kendaraan ini, dudar kada kawa, diundur kada kawa, diangkat kada kawa, berikut di aspal. Nah ternyata yang sampai gesahirawan kawan polisi kan apa ya sepeda motor ampun yang guru itu jangan kada kawa di kita lalu nggak pinggirakan kada kawa, jadi bahan kampang aspal ini kada kawa di kita. Jadi imbah tuntung kepada kawan tadi saya pegerangnya nalikan tilang tadi, kurangnya kayak ini, rupanya kayak ini. Ujar ngangkut kawan tadi itu guru pimpinan Darussalam itu, kenapa kamu menilang pimpinan Darussalam mau ditilang. Nah jadi waktu itu guru Haji Ibat ini mengesahkan lawan guru sidin waktu itu malak sepeda motor itu, anda sini tapak sidin waktu menapak itu bacaannya layas takhlipan nahum sidin, layas takhlipan nahum tapak sidin. Akhirnya polisi kada kawa mengitar kendaraan sidin. Nah itu bacaannya harapian layas takhlipan nahum itu, jadi hendak mengunci setang sepeda motor atau mengunci rumah, nah bacakan layas takhlipan nahum bacaannya. Nah kemudian akhirnya Nabi kita Muhammad beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah disitulah beliau menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Nah asalnya itu 50 waktu, kemudian diringankan oleh Allah tinggal menjadi sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman. Nah sembahyang inilah yang menjadi kewajiban kita berataan orang yang beriman, jangan sampai meninggalkan sembahyang 5 waktu. Karena ini oleh-olehnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini walaupun sudah habis bulan Rajab nih, kadang awal lagi memperingati kumpul-kumpul naga ini, tapi dengan Isra Mi'raj ini selalu kalau kita peringati. Nah kayak memperingati Isra wal Mi'raj sembahyang kita. Kurang sembahyang itu sama hukumnya memperingati Isra Mi'raj. Karena yang ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi apabila ia sembahyang, maka hakikatnya orang tersebut sudah melakukan mi'raj. Arti mi'raj itu naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan berkah ada manfaatnya, ada barakahnya, berkah dengan berkah kita berkumpul
memperingati daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat guru kita sekumpul, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua kita, dosa guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berada dikabulkan segala hajat oleh Allah, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat, dan mudah-mudahan berkat dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat guru kita sekumpul, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan guru kita sekumpul, dan mudah-mudahan kita berada diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawfura wa tabarrakan min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawfura wa tabarrakan ya Allah min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawfura wa tabarrakan ya Allah min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Ya Maulana ya Mujib ya Habibana ya Nabi wasallallahu alaihi wa sallam ya Allah muslimin baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Kita bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil uzma. Allahumma salli wa sallim ala man usriya wa urija ila sama, summa ila sidratil muntaha, summa al-mustawa, hatta laqiya rabbahu azza wa jalla bi'aini rasihi yaqazatan la manama, wa ala alihi wa ashabihi sadatil kurama, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan para habaib, bil khusus tamu kita Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf dari Marabahan, dan juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua. Masih diberikannya kita taufik, masih diberikannya oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah kesehatan. Masih kita berada di pada bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an termasuk daripada bulannya haram, bulan yang dihormati dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, memperingati daripada peringatan yang mulia, berada di bulan yang mulia, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amma ba'du.
Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan di penghujung daripada bulan Rajab ini, bulan yang mana dalam kejadian bulan ini ada kejadian besar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian tersebut kita kenal dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah khusus hanya milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian Isra ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau. Jadi tidak ada dalam dunia ini yang diberikan kemuliaan berupa memandang zatnya Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamitslihi syai'un, dalam keadaan terjaga, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi selain daripada Nabi kita Muhammad itu hanya diberikan oleh Allah kemuliaan ataupun kedudukan hanya mendengar daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad ini orang yang satu-satunya yang diberikan kemuliaan dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu dalam riwayat dikatakan beliau pernah meminta dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan pernah meminta kepada Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, namun kemuliaan itu tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina, beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku ya Allah zat-Tian yang laisa kamitslihi syai'un. Lalu kata Allah mengatakan, qala lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Maksud tidak bisa melihat di sini maksudnya di dunia. Nah, kalau di akhirat nanti, itu nanti semua orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis Nabi itu dikatakan oleh Nabi, sungguhnya nanti kalian di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan di saat ini. Jadi di saat itu Nabi Muhammad mengucapkan hadis itu di malam hari. Nabi menunjuk ke arah bulan, kata Nabi, kalian nanti di akhirat nanti melihat zatnya Allah sebagaimana kalian melihat bulan di malam hari ini. Artinya semua orang yang beriman itu diberikan kemuliaan oleh Allah, nanti akan melihat zatnya Allah di akhirat kelak. Nah, namun di dunia ini yang diberikan kemuliaan melihat zatnya Allah itu hanya Nabi kita Muhammad. Nabi Musa alaihissalam pun tidak diberikan kemuliaan melihat zatnya Allah, namun hanya mendengar daripada kalamnya Allah. Lalu kata Allah mengatakan, walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila ujar Allah mengatakan, pandanglah engkau wahai Musa ke gunung. Apabila gunung tersebut tetap di tempatnya, gunung tersebut tidak berpindah, tidak berubah, maka kata Allah, selagi akan engkau melihat kepada zatku. Kemudian ketika Allah bertajalli kepada gunung, Allah menampakkan kemahabesarannya kepada gunung, maka gunung tersebut meledak ataupun meletus gunung tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pingsan, dan setelah pingsan beliau bertaubat kepada Allah. Kata beliau mengatakan, ya Allah, ulun meminta ampun kepadamu karena mengharapkan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas kepada ulun, ya Allah. Itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun tidak sanggup melihat zatnya Tuhan, hanya Nabi kita Muhammad. Tapi kalau melihat zatnya Allah dalam keadaan bermimpi, dalam mimpi, itu boleh-boleh saja. Artinya ada ulama-ulama yang diberikan Allah kemuliaan melihat zatnya Allah dalam mimpi. Seperti halnya Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah itu dikatakan beliau bermimpi Allah pernah sebanyak 99 kali. Beliau mengatakan, apabila malam ini aku bermimpi kepada Allah genap angka 100, maka akan aku tanyakan kepada Allah, amalan apakah di zaman sekarang ini yang paling afdal. Nah, ternyata Imam Abu Hanifah di malam itu beliau kembali bermimpi Allah genap angka 100. Dan ketika itu beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, amalan apakah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Engkau di zaman sekarang ini? Kemudian Allah mengatakan, qira'atu kalami, membaca kalamku wahai Abu Hanifah. Jadi membaca Al-Quran itu kata Allah adalah ibadah yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepadaku, dan adalah ibadah membaca kalamku itu termasuk yang paling afdal di zaman sekarang ini, kata Allah. Lalu kata Abu Hanifah mengatakan, apakah membaca Al-Quran yang menjadi sebab mendekatkan diri kepada engkau itu dengan membacanya khusyuk atau tanpa khusyuk? Kata Allah mengatakan, bi khusyu'in ambil ghairi khusyuk. Membaca Al-Qurannya itu kata Allah dengan khusyuk ataupun tanpa khusyuk, tetap kata Allah sama-sama yang membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling afdal, yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepadaku, kata Allah. Nah, jadi langsung Allah yang mengatakan kepada Abu Hanifah. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah yang paling afdal di zaman sekarang ini. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam tadi, beliau setelah meminta kepada Allah namun tidak diberikan apa yang dikehendaki oleh beliau melihat zatnya Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pernah suatu kali meminta agar dijadikan menjadi umat Rasulullah. Kata Nabi Musa mengatakan, aku sudah tidak bisa mendapatkan sebagaimana kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika itu Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, jadikanlah ulun ini sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa alaihissalam aja menawarkan diri beliau agar dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita yang sudah jadi umat Nabi Muhammad ini apabila kada bersyukur, nah itu berarti orang tersebut telah melakukan hal yang kada sesuai dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa aja yang sudah diberikan Allah pangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang kalimullah, beliau menghendaki agar dijadikan menjadi umat Rasulullah. Nah, kita menjadi umat Rasulullah ini apabila kada bersyukur, dasar budi-budi apa kada tahu nikmat, ya, nikmat yang paling besar kita dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi itu, ujar Allah, inni haramtul jannah 'alal anbiya wa ummamihim qabla tadkhulu anta wa ummatuka. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya surga itu aku haramkan dimasuki oleh nabi-nabi dan umat-umat mereka itu sebelum engkau dan umatmu itu semuanya berataan masuk surga. Jadi surga itu akan dibuka oleh Allah apabila nama memasuki pertama kali itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi kita Muhammad diiringi oleh umat-umat beliau, habis umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, nah baru nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain mengiringi di belakang umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis kursi, Allah sudah berjanji itu lawan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ini orang yang paling datang di paling akhir zaman, tapi yang masuk surga pendahuluan umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu itu umat Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Idris alaihissalam, umat Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya datangnya di awal-awal, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Umat Nabi Musa, Nabi Isa itu lawas berdahulu, tapi masuk surganya berduri juga. Umat Nabi Muhammad datang di paling akhir zaman, tetapi masuk surganya pendahuluan. Habis berataan sudah hanya diiringi oleh nabi-nabi dan rasul yang lain daripada umat Nabi Muhammad. Nah, jadi untung kita umat Nabi Muhammad ini diiringi daripada nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa pun berdiri, tapi berdiri dalam kebaikan. Nah, jadi berdiri itu ada berdiri yang dalam keadaan yang kada baik, ada berdiri yang baik. Jadi kada semua sifat iri itu dibenci dalam agama. Ujar Nabi, la hasada illa bisnataini, tidak ada yang boleh dihiri kecuali dalam dua hal. Pertama, ujar Nabi Muhammad, orang yang diberikan Allah kemuliaan menjadi orang yang berilmu, kemudian ilmunya tersebut diajarkan kepada orang lain. Itu ujar Nabi Muhammad yang patut dihiri.
Orang alim kita boleh bahiri orang alim, untungnya sidin jadi orang alim, untungnya sidin orang menambah ilmu, untungnya sidin kawan mengajar, itu boleh kita bahiri lawan orang alim. Jadi bahiri dalam kebaikan itu membuat kita semangat untuk menjadi orang yang alim juga. Kemudian yang kedua, ujar Nabi yang boleh kita itu mahiri adalah orang yang kaya, orang yang berharta, yang mana hartanya tersebut diinfakkannya, disedekahkannya di jalan Allah. Jadi orang sugih yang pemurah, orang sugih yang pemurah itu kita boleh mahiri. Untungnya presiden dia sudah sugih pula, pemurah pula, sudah banyak bisnis harta pula, ringan tangan pula. Itu boleh kita mahiri daripada orang yang sugih yang pemurah. Nah, dua lain daripada yang dua itu kada boleh kita mahiri. Ada orang umpama sugih tapi orangnya kemana umpama sugihnya sidin itu dia kawan jangan mengundang artis macam-macam. Sugihnya sidin itu dia untungnya kawan apa? Kawan muka macam-macam, jadi dunia ini harta benda kawan muka itu ada boleh kita mengiringi, jakanya beriringi dalam kebaikan kada apa. Nah, jadi dua hal itu aja yang boleh diiringi dalam agama. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam pernah beliau meminta tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad ini dibanding lawan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berjumpa lawan Allah di Arsy, beliau itu jangankan baju beliau yang dilepas, sandal beliau pun kada berlepas-lepasan Nabi Muhammad. Jadi semua apapun yang menempel di tubuh Nabi Muhammad itu semuanya jadi mulia berkat apa? Berkat berpingkut, berkait lawan jasadnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Tursina, beliau Allah mengatakan, ya Musa ikhla'na alaik, wahai Musa lepaslah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau sudah berada di lembah kesucian. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini makamnya, pangkatnya berbeda lawan Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa lawan Tuhan di Bukit Tursina, Allah menyuruh melepas sandal. Kenapa? Karena sandal ini kadang jadi ikut mulia karena berikut lawan kakinya Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, sandal beliau pun kadang disuruh Tuhan melepas. Nah, artinya apa? Sandal pun jadi mulia berkat apa? Berkat pengikut lawan Nabi Muhammad. Nah, kayak itu juga kita ini apabila hendak jadi orang yang mulia, maka jangan berlapas lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita berlapas lawan Nabi Muhammad tagar celaka kita. Tapi sebaliknya apabila kita berpingkut lawan Nabi Muhammad, insya Allah selamat aja keadaan. Insya Allah masuk surga aja keadaan kita. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta bihim, ya Tuhan. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, mengadab mereka apabila engkau itu selalu bersama mereka, ya Tuhan. Apabila Nabi Muhammad selalu bersama kita, ada pernah berpisah lawan kita dan kita pun kada memisahi Nabi Muhammad, insya Allah Allah kada mengadab lawan kita. Kenapa? Karena neraka pun ada diciptakan kecuali sebab Nabi Muhammad. Surga pun tidak diciptakan kecuali sebab Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad coba andak di wadah kita, Nabi Muhammad yang ada berpindah daripada tubuh kita, insya Allah surga pun bersalah lawan kita, neraka pun takutan lawan kita. Anak masuk kita ke dalam neraka, tapi kita ini memiliki hak Nabi Muhammad di diri kita, insya Allah Nabi neraka pun pajah, insya Allah. Kalau tadi neraka apa? Neraka itu diciptakan Allah sebab Nabi Muhammad juga. Nah, artinya apa? Kita ini apabila selalu mengganang Nabi Muhammad, selalu mengatakan Nabi Muhammad, aku ini kada wujud di alam dunia ini kecuali berkat Nabi Muhammad. Aku ini kau berhinap, kau bernapas, kau melihat berkat apa? Berkat syafaat Nabi Muhammad, berkat syafaat Nabi Muhammad. Kita ini diciptakan Allah berkat siapa? Menurut Nabi Muhammad. Dan pas ada Nabi Muhammad, ada mungkin tercipta kita di alam dunia ini. Nah, makanya dengan syafaat Nabi Muhammad itu jadi guru almarhum Abu Yasawari Zuhri berhari, bukan syafaat itu hanya didapatkan di akhirat saja, di dunia ini pun kita berarti dapat syafaat Nabi Muhammad sudah. Nah, kau berjalan kemana-mana, syafaat Nabi Muhammad berkat syafaat Nabi. Nah, kau melihat, nah kau mendengar, nah kau berpandang, nah kau bacaan apa segala macam berkat syafaat Nabi. Bahkan wujud kita ini pun tidak akan wujud kecuali berkat adanya Nabi Muhammad. Nah, itu berataan kita ini mulai ujung rambut sampai ujung batis berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sembahyang itu kita apabila meninggal ngaran Nabi Muhammad ada sah sembahyang kita. Salawat ditinggal pun sembahyang. Salawat itu termasuk daripada rukun sembahyang. Apabila kita tinggal salawat,
ada sah sembahyang kita, ada Allah terima sembahyang kita. Khutbah Jumat pulang apabila tinggal salawatnya ada sah khutbah Jumatnya. Kenapa? Karena salawat itu termasuk rukun khutbah. Nah, jadi banyak kenalan amal ibadah kita ini dengan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Bahkan dalam doa sekalipun kita tahu apabila hendak kabul doa kita, maka mulailah dengan salawat, tutuplah dengan salawat. Ujar Nabi di hadis, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah apabila diawali dengan salawat dan kemudian ditutup dengan salawat. Nah, doa tersebut dikabulkan Tuhan. Dan dalam doa itu pula ada kalimat Allahumma. Allahumma itu Allah lawan huruf mim. Mim itu siapa? Muhammad. Jadi kita membaca Allahumma, nah itu selalu menambah siapa? Allah lawan Nabi Muhammad. Syahadat pula kada sempurna kecuali Muhammad itu dibuat juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kada sempurna syahadat apabila Muhammad yang tinggal. Nah itu Nabi kita Muhammad. Bahkan batang tubuh kita ini pun mengisyaratkan lawan nama Nabi Muhammad. Jadi guru kita bahari mim itu kepala kita nih mim ya Allah. Kemudian pulang tangan kita nih apabila kita nak itu nah kayak huruf H pulang parut kita nih nak kayak huruf apa mim. Kemudian batis kita yang dua itu nak kayak huruf dal. Jadi mim H mim dal Muhammad isyaratnya. Jadi kada pernah memisahkan kita adalah Allah lawan Muhammad itu kada pernah berpisah lawan kita. Kemudian ketika sembahyang pulang asyhadu an la ilaha illallah. Nah waktu illallah itu disuruh kita angkat tangan illallah. Kemudian waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangan kita tetap sebutin aja, tapi disuruh menundukkan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditundukkan sedikit. Bukan yang ditambahin dua buting, enggak ada. Kenapa aja maka sebutin aja? Karena zahirannya Muhammad sudah, zahirannya Allah sudah wujud Nabi Muhammad sudah, maka sebutin aja. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan usah. Kenapa? Allah itu sudah kenyataan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyataan Nabi Muhammad pun ada di wadah kita. Zahirnya Nabi Muhammad ada di wadah kita. Nah, itu Nabi Muhammad kada pernah berpisah dalam kita. Jadi mungkin kita kada rasa apabila kita hendak selamat, apabila kita hendak masuk surga, nah maka janganlah kita itu memisahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan diisrakan dan dimi'rajkan, terlebih dahulu Nabi Muhammad itu hati sidin dibedah oleh Allah. Dibedah itu dibelah mulai batas tenggorokan sini sampai di bawah pusat beliau itu dibedah oleh siapa? Oleh Jibril. Dibersihkan hati Nabi Muhammad. Tapi dibersihkan di sini bukan membuang kotoran, tapi menambah kesucian di atas kesucian. Nah ini pelajaran kepada kita, hikmah kepada kita. Apabila kita itu hendak berjumpa dengan Allah ataupun hendak berjumpa dengan seorang guru, maka terlebih dahulu hati kita dibersihi dulu. Apabila hendak bujur-bujur kita melihat dengan zatnya Allah yang wajibal wujud, hendak bertemu dengan Allah yang sebenar-benarnya Allah, nah, maka kita harus membersihkan hati kita. Nabi Muhammad sebelum beliau berjumpa lawan Allah, dibersihi hati sini dulu, dibersihi, bersiap-siap dulu. Dan misalnya kita kebawahan di bawah Allah, umpama anggaplah Nabi Muhammad umpama sebelum kita berjumpa lawan Nabi Muhammad, bersihi dua hati kita. Nah, sebelum kita berjumpa lawan guru pun sama aja. Hendak bertemu lawan guru, hendak belajar lawan seorang guru, bersihi hati kita dulu daripada kotoran-kotoran. Apa kotoran yang ada baik kehadapan lawan guru, buruk sangka lawan perguruan, ma'etirat lawan perguruan, itu jangan sama sekali kita tuh apabila berhadapan lawan guru, jangan ada di hati kita tuh ma'etirat bergeretek yang ada baik tentang guru. Makanya Imam Syafi'i beliau apabila anak belajar lawan Imam Malik, terlebih dahulu beliau dapat berdoa, Allahumma astur uyuba mu'allimina anni wala tadhhab wala tudhib barakat ulumihim anni. Ya Allah, kata beliau, tutupkanlah keaiban guruku dari mataku, dan jangan kau hilangkanlah keberkahan ilmu guruku daripada aku. Kenapa? Karena ketika seorang murid itu melihat keaiban seorang guru, mengatakan guru ini punya aib yang banyak luar biasa, nah ketika itulah Allah cabut keberkahan ilmu daripada seorang murid. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau apabila hendak datang kepada rumah Imam Malik hendak belajar, beliau di jalan itu bersedekah dulu lawan orang-orang miskin bersedekah. Dan ketika bersedekah itu beliau mengatakan, ya Allah,
dengan berkat sedekahmu ini tolong tutupiakanlah keaiban guruku daripada mataku, supaya mata ulun ini kada melihat lagi keaiban guruku. Pokoknya apabila melihat guru di pindahan kada bagus, kelakuan hindarakannya jauh-jauh. Mungkin barangkali kita ini kada sampai makam lawan guru tadi, yang kita anggap ini misalnya kada bagus. Mungkin bagi guru ada maksud beliau melakukan itu adalah jangan sampai kita berburuk sangka lawan pengguruan. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad itu dibedah oleh Jibril, Nabi Muhammad itu hanya diam. Beliau tanpa melawan, tanpa berontak dengan Jibril, tapi hanya pasrah merasakan ketika dibedah dada beliau. Nah, ini pun juga menjadi hikmah kepada kita. Ketika seorang guru itu memberikan ilmu kepada kita, ketika seorang guru itu memasukkan ilmu ke dalam hati kita, maka jangan sampai kita itu melawan perguruan. Jangan sampai mengatakan ilmu yang disampaikan ini mungkin salah saja, atau dibanding-bandingkan umpama kepandang lawan perguruan nih, kenapa guru dia pian ngambil sampaikan ini gue belain pada guru nang si anu gue memadahkan kayak ini. Nah, membandingkan ilmu perguruan itu, situlah hilangnya keberkahan seorang murid. Jadi mun guru sampaikan ini umpama terima aja sudah samina wa ta'na. Jangan sampai kita membedakan antara ilmu guru si anu lawan guru si anu. Sebetulnya guru itu bagus saja berataan, karena guru ini adalah mazhar kenyataan daripada Rasulullah. Ujar ulama mengatakan, idza jalasta baina syaikhika lahir annaka jalisun baina yaday Rasulillah. Apabila engkau duduk di hadapan seorang syekhmu, seorang gurumu, maka bayangkanlah di hatimu bahwasanya gurumu itu adalah mazhar kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Ujar Nabi, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Jadi ilmu Nabi kita Muhammad beliau sampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, bersambung terus ilmunya sampai kepada guru kita. Nah, guru kita mengajarkan kepada kita. Jadi ilmu yang ada di wadah guru kita itu adalah kenyataan daripada ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat guru itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi di hadis itu mengatakan, man zara aliman fakaan nama zarani, wa man safaha aliman fakaan nama safahani. Siapa yang berziarah kepada orang alim, ujar guru, ujar Nabi, maka seolah-olah dia berziarah kepada aku. Wa man safaha aliman, dan siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan seorang alim, orang yang berilmu, maka seolah-olah dia itu bersalaman dengan aku, ujar Nabi. Nah, jadi kita itu jangan sampai kehilangan adab kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, karena guru itu kenyataan adalah daripada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu beliau didatangkan dengan seekor binatang burak. Burak ini binatang istimewa. Dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada burak ini adalah artinya orang yang hendak belajar ilmu itu hendaknya bermodal, hendaknya bersiap-siap dulu. Ada istilahnya orang hendak jadi alim itu ada bermodal. Makanya Imam Syafi'i mengatakan engkau itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Pertama kata beliau, zakaun, orangnya harus cerdas. Kemudian pulang wajihadun, orangnya harus bersungguh-sungguh ketika belajar. Kemudian wahirsun, kemudian ketika itu dia ada keinginan yang sangat kuat di hati hendak dapat ilmu. Kemudian yang keempat, wabul batun, ada ongkos. Nah, ongkos disinilah yang menjadi sebab syarat mendapatkan ilmu. Nabi kita Muhammad ketika hendak berjumpa dengan Allah, hendak bertemu dengan Allah, beliau ongkosnya apa, modalnya apa, ada kendaraan. Ada mau kita hendak kemana-mana atau hendak mau 4 nebeng kita seluruh orang. Nah, kalau kita akan berusaha supaya apa? Supaya dapat ilmu. Ilmu itu ada gratis mendapatkannya. Al ilmu yukta walayati, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang lawan kita. Jadi apabila hendak jadi orang alim, hendak menjadi orang yang berilmu, maka bermodal, kemudian pulang tenaga digunakan. Ada mau kita misalnya duduk di rumah aja, sama aja di rumah itu mendengarkan ceramah guru-guru aja, dapat juga ilmunya aja. Yang bujur dapat ilmu, dapat di YouTube, dimana dapat di Google, mama. Tapi berkahnya orang di majelis itu lain.
Ini kadang-kadang sudah ada siaran langsung macam-macam, lalu pada aku lagi hadir ke majelis, sama aja di rumah dia dapat mendengarkan itu sama-sama aja, ada sama. Orang memandang wajah guru itu nah lain berkahnya lawan orang yang melihat di YouTube pada sama. Orang yang melihat kitab langsung di majelis ada sama berkahnya langsung mendengarkan aja. Orang hadir di majelis itu ada sama lawan yang hadir di rumah. Di rumah itu mendengarkan ceramah hendak berabah apa, hendak nang sambil dalam WC kayak bahasa kita kau aja ya kalau kan. Tapi orang di majelis itu ya usahanya ada, berangkat kendaraan ini pulang nukar minyaknya macam ya Allah, sampai ke majelis pulang duduk, pulang panat pinggang macam-macam, itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang hadir ke majelis itu pahalanya benar-benar. Dan bahkan orang yang hadir ke majelis itu semakin dia jauh berangkatnya itu semakin banyak pahalanya. Bahkan dalam hadis dikatakan satu langkahan orang yang hadir ke majelis itu sama dengan 1 tahun beribadah. Berapa banyak kita melangkah mulai rumah misalnya berjalan deh, namun misalnya kada berjalan bersepeda motor berapa putaran bannya. Ada yang mengatakan pulang ban itu kan dihitung bannya, yang penting hitungan berlangkah kira-kira sampai berapa langkah kira-kira ada. Namun hitungan ban itu kira-kira rugi pak nambah kendaraan, soalnya ban itu jauh berputarnya. Janganlah sekali berputar tuh sampai beberapa kali berlangkah rugi nambah sepeda motor. Nah, jadi dihitung tuh hitungan langkahan juga, atau hitungan langkah kira-kira berapa ribu langkah mulai rumah sampai ke majelis tadi. Namun 1000 langkah berarti 1000 tahun beribadah. Nah, jadi lain hadirnya orang ke majelis itu lawan orang yang di rumah aja mendengarkan ceramah YouTube apa segala macam kan? Nah, jadi Nabi kita Muhammad beliau berkendaraan tolak. Dan dari memakai burak ini pun dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu berangkatnya memang dengan roh beliau dan dengan jasad beliau. Buktinya beliau berkendaraan. Seandainya beliau itu Isra Mi'rajnya dengan roh saja, dengan mimpi saja, maka kada mungkin menggunakan kendaraan, cukup rohnya ini terbang sudah cukup aja sudah. Tapi karena beliau menggunakan kendaraan burak, nah berarti dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu Isra-nya dengan roh dan jasad beliau. Dan kemudian setelah beliau berangkat di tengah perjalanan, Nabi kita Muhammad itu disuruh singgah oleh Jibril untuk salat sunat 2 rakaat. Ada 4 tempat yang disinggahi oleh Nabi kita Muhammad ketika itu. Yang pertama adalah Thaibah atau kota Madinah. Yang kedua adalah Tursinah, bukit ketika Nabi Musa mendengar kalamnya Allah. Yang ketiga adalah Madian, kampungnya Nabi Syuaib, yaitu satu pohon ketika Nabi Musa bernaung ketika dikejar oleh Fir'aun. Kemudian yang keempat adalah Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika ditanya oleh Jibril, kata Jibril, wahai Muhammad, tahukah tempat ini engkau singgah sekarang ini? Dan tahukah tempat engkau sembahyang sunat 2 rakaat ini, wahai Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad ketika itu, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, ulun kada tahu wahai Jibril. Nah ini ucapan orang yang berilmu, ucapan orang yang beradab lawan keguruan. Jadi apabila kita belajar lawan guru, biar tahu sekalipun kita tidak sampaikan guru tahu sudah, maka bagi kita adabnya itu jangan sampai kita ini merasa lebih tahu daripada guru. Jadi ucapan yang kita ucapkan dari mulut kita, dari hati kita, aku ini kada tahu, aku ini lebih sedikit ilmunya daripada lebih sedikit ilmuku dibanding ilmu guruku. Nah itu adab di seorang murid. Nabi kita Muhammad itu sebujurnya beliau itu Madinatul Ilmi, sudah godangnya ilmu, kotanya ilmu. Sebenarnya Nabi Muhammad itu dalam riwayat dikatakan tahu tempat itu Thaibah. Tahu aja Nabi Muhammad itu tempatnya Tursinah, itu Madian, itu Baitul Lahmi tahu. Tapi Nabi Muhammad beliau beradab lawan Jibril. Ujar Nabi Muhammad, Allah yang lebih tahu. Kenapa? Memang ilmu yang dimiliki beliau itu ilmunya Allah. Allah yang lebih tahu, ujar Nabi Muhammad. Nah beliau beradab lawan siapa? Lawan Jibril. Karena Jibril ini pemandu ketika Isra Mi'raj. Jangan seandainya beliau pada tahu ya Jibril sudah ke tempat ini ngarane ini, mungkin si Jibril tadi tersinggung ya. Nah, tersinggung Jibril, jadi ada Rasulullah kepada malaikat Jibril. Makanya Nabi di hadis itu dikatakan la adri nisful ilmi, mengucapkan kata-kata kada tahu itu separuh daripada ilmu. Nah kemudian Nabi kita Muhammad sampailah beliau ke Masjidil Aqsa. Nah di Masjidil Aqsa tersebut Nabi kita Muhammad beliau mengikat kendaraan burak saja, diikat beliau di sebuah batu. Nah ini pun juga pelajaran kepada kita. Artinya kita itu apabila singgah di sebuah tempat, kemudian kendaraan kita ada, maka hendaknya kendaraan tersebut diamanahkan. Nabi kita Muhammad beliau diikat sini burak tadi.
Padahal secara akal budak itu kada mungkin meninggalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena budak ini sudah lawas menanti-nanti perjumpaan beliau dengan Nabi Muhammad. Sudah lawas beliau menghadang-hadang bertemu lawan Nabi Muhammad. Seandainya kada diikat sekalipun, dengaran budak ini kada mungkin meninggalkan Nabi. Tapi Nabi Muhammad ini hendak melajarakan syariat lawan kita, hendak melajarakan hukum lawan kita. Apabila kita berkendaraan singgah di sebuah tempat dan tersebut engkau dikuncikan misalnya setangnya, atau umpama rumah yang kita tinggalkan itu sebelum berangkat dikunci rumah dahulu, kompor-kompor dipajahi dahulu. Nah itu syariat ya Allah. Walaupun kita yakin misalnya Allah menjaga, ada mungkin juga hilang ya. Tawakal lawan Tuhan. Dengan tawakal itu gabungan antara berpegang melawan Tuhan hati, kemudian syariatnya digawi juga itu dengan tawakal. Ada dalam tawakal itu misalnya montong aja mengucap aku berikut jalan Tuhan sudah aja kendaraannya biar dia nak muka rumah di malam jangan hilang dia aja Allah pun hendak jauh mama nih sekali pas disuka hilang juga kendaraannya Allah. Nah itu kalau tawakalnya kada sempurna. Jadi tawakal yang sempurna itu apabila hati kita berpikut kepada Allah bujur-bujur, nah kemudian pulang syariatnya dilaksanakan. Kendaraannya dikalumahkan, dibuat dalam rumah lah misalnya, atau misalnya kalau dibawa rumah juga kendaraannya dikunci setangga misalnya supaya jangan hilang gitu lah. Nah kemudian dari guru ada melajari inilah waktu kita mengunci rumah kan. Waktu kita mengunci rumah itu, nah waktu kita membunyi kunci rumah itu kan biasanya berbunyi kalau orang kepitingnya apa dah. Nah waktu berbunyi tek itu bacakan ketika itu jadi guru layas taklifannahum. Layas taklifannahum insyaallah maling nggak dapat membuka kunci dari, atau hendak menguji setang sepeda motor kalau mana waktu bunyi teknik itu baca ucapan layas taklifannahum. Karena layas taklifannahum itu satu-satunya kalimat di Al-Quran yang paling panjang hurufnya dan yang paling banyak hurufnya, mulai huruf lam, ya, sin, ta, kha, paling panjang huruf dalam kalimat yang paling banyak hurufnya dalam Al-Quran yang kada berpisah itu adalah bacaannya layas taklifannahum. Jadi waktu membaca layas taklifannahum itu sambil mengunci kendaraan, mengunci rumah macam-macam. Dan itu hari almarhum Haji Ibat, Guru Haji Ibat. Jadi hari almarhum Guru Haji Ibat itu pernah waktu itu ditilang polisi. Si sepeda motor hendak ada Darussalam. Jadi di tengah jalan ada polisi menilang sini, guru-guru aja ke pinggir dahulu guru aja. Biar guru kada berjalan aja. Andaran biar guru ditilang. Biar berjalan aja ke Darussalam. Ya itu Guru Haji Ibat dia kan karena peraturan polisi ini kan kada boleh. Nah polisi yang menilang ini waktu itu polisi hanya pindahan mulai jauh pada tahu bahwasanya ini Haji Ibat, Guru Haji Ibat pimpinan Darussalam ditilangnya Jadi Guru Haji Ibat tadi sepeda motor sini ditinggal sini tangan di tengah aspal tadi sini berjalan ke Darussalam padahal lumayan jauh berjalan aja ke Darussalam. Nah waktu itu sini berjauh tadi sekalinya si polisi tadi kada kawan mengitar kendaraan saya diudar kada kawan, diudur kada kawan, diangkat kada kawan, berikut di aspal. Nah ternyata yang sampai gesahirawan kawan polisi kenapa ya sepeda motor ampun yang guru itu jangan kada kawan di kita lalu ke pinggirakan kada kawan jadi bahan kampung dalam aspal ini kada kawan di kita. Jadi imbah tuntung bapak dalam kawan tadi saya pegerangnya nalikam tilang tadi kurangnya kayak ini rupanya kayak ini ujar kan ngangkut kerja kawan tadi itu guru pimpinan Darussalam itu kenapa kamu menilang pimpinan Darussalam mau ditilang. Nah jadi waktu itu Guru Haji Ibat ini mengesahkan lawan guru sidin waktu itu anak sepeda motor itu anda itu tapak sidin waktu menapak itu bacaannya layas taklifannahum sidin, layas taklifannahum tapak sidin akhirnya polisi kada kawan mengitar kandan sidin. Nah itu bacaannya harapkan layas taklifannahum itu jadi hendak mengunci setang sepeda motor atau mengunci rumah, nah bacakan layas taklifannahum bacaannya. Nah kemudian akhirnya Nabi kita Muhammad beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah disitulah beliau menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Nah asalnya itu 50 waktu kemudian diringankan oleh Allah tertinggal menjadi sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, sembahyang inilah yang menjadi kewajiban kita berataan orang yang beriman, jangan sampai meninggalkan sembahyang 5 waktu karena ini oleh-olehnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini walaupun sudah habis bulan Rajab nih kada awal lagi memperingati kumpul-kumpul kayak ini, tapi dengan Isra Mi'raj ini selalu kalau kita peringati kayak memperingati Isra wal Mi'raj sembahyang kita. Orang sembahyang itu sama hukumnya memperingati Isra Mi'raj.
Karena ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi apabila ia sembahyang, maka hakikatnya orang tersebut sudah melakukan mi'raj. Arti mi'raj itu naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan barokah, ada manfaatnya, ada barakahnya, barokah tidak barokah dengan berkat kita berkumpul memperingati daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat kita sekumpul mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua kita, dosa guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berada dikabulkan segala hajat oleh Allah, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat, dan mudah-mudahan barokah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat guru kita sekumpul, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan guru kita sekumpul, dan mudah-mudahan kita berada diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mawqura wa tabarraqna min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mawqura wa tabarraqna ya Allah min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mawqura wa tabarraqna ya Allah min ba'dihi tabarrakan ma'suma. Ya Maulana ya Mujib ya Habibana ya Nabi Fasalna innaka bil habib fi hadithina ya Allah muslimin baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum.